Tapi yang jelas dia mengkategorikan bahwa lapar itu sebenarnya ada 7 gitu. Dan 7-7 ini berkaitan sama indera kita. Kan indera kita kan ada 5 ya. 5 kan indera kita. Berapa? Kalau aku sih 6 sih. Jadi yang satunya X-ray. Jadi sebisa mungkin diet itu jangan sampai menyiksa gitu. Pontianak Yang paling terkenal adalah kalau di bulan Ramadan adalah sotong pangkong. Oh iya, bahasa Pontianaknya pangkong itu by the way Dipukul. Jadi dipukul-pukul gitu. Halo teman edukasi, kembali lagi bersama kita, aku Maraylin, Aku Maria Irma. dalam Biru Bincang Seru. Karena hanya di Biru di mana aku Kamu dan kita akan bahas topik kekinian dengan berbagai sudut pandang dengan cara yang seru. Yeay! Selamat datang di episode kesekian di segmen Bermuda. Yeay! Bincang edukasi rakyat muda. Asik. Jadi memang episode kesekian ya. Iya, episode kesekian. Karena kita udah sekarang di episode yang ke berapa puluh? Jangan 18. ditanya dengan tatapan seperti itu. Karena saking banyaknya teman edukasi, kita juga sampai udah ini episode berapa sih gitu. Jadi yang editor kita gitu yang ngurusin ini udah episode berapa gitu. Oke, jadi di segmen ini nih kita akan ngebahas sedikit kegundahan hati ya. Asik. Yang sering dirasakan ketika siang hari atau Malam, tengah malam juga gak sih? malam ya kan, pagi-pagi. Oh, pagi-pagi sih nggak terlalu ya. Jarang Ya sih, siang atau malam. Iya. Ya. Tapi cewek-cewek ya. Iya bener-bener. Kita akan membahas fenomena lapar. Wah, fenomena. Nah, kebetulan juga ini karena ini bulan Ramadan, jadi pasti teman-teman yang muslim yang sedang menjalankan puasa itu kan itu adalah salah satu godaan terbesar juga ya, bener banget lapar sih. gitu Iya, kan. bener banget. Dan lapar sendiri ini ternyata teman-teman bukan hanya lapar perut aja gitu. Jadi sebenarnya lapar itu banyak jenisnya. Banyak banget jenisnya. Iya bener sih Kak Irma. Jadi memang kalau misalkan kita lihat lapar itu sendiri memang apa ya, manusiawi atau udah normal banget. Bukan cuma manusia bahkan ya kan. Hewan, tumbuhan itu juga ngerasain lapar pasti. Lapar itu sendiri gitu. Jadi memang kalau misalkan menurut definisinya kan secara singkat lapar itu adalah keadaan di mana kita merasa bahwa kita kekurangan makan gitu kan, kekurangan Energi apa yang menjadi kebutuhan kita untuk diproduksi menjadi energi gitu untuk kita beraktivitas gitu. Nah, kalau misalkan tadi Kak Irma udah mention juga nih tentang lapar, tentang bagaimana teman-teman yang mungkin saat ini teman-teman muslim yang sedang berpuasa juga gitu. Kan kita tahu ya, selama ini tuh ketika udah waktunya berbuka tuh semua orang tuh pada yang kayak aduh, pokoknya semuanya kelabakan gitu. Pengennya ini, pengen ini kayak pengen dipenuhin gitu semua BM-nya gitu kan. Itu juga akhirnya memunculkan beberapa makanan yang jadi ciri khas gitu ketika Ramadan. Iya gak ya sih? kan? Chill and buy takjil. Chill and buy takjil. Tapi bahkan Kak Ilin sama Kak Irma tuh kan kita kan kebetulan kita tidak berpuasa ya gitu. Tapi teman-teman kita yang berpuasa tuh kayak gitu, ketika mereka udah pas waktunya berbuka, kita yang lebih excited gitu. kita yang beli takjil. Kita yang beli takjil gitu. Banyaknya ya. Iya bener. Dan itu juga akhirnya ngebawa fenomena makanan-makanan di Pontianak Kak Irma. Iya. Banyak kan tuh makanan-makanan enak gitu di Pontianak. Yang biasanya juga adanya tuh atau lebih ramainya tuh di bulan Ramadan. Setuju. Nah, sebelum kita ngebahas tentang makanan-makanan itu, kita akan ngebahas dulu nih yang tadi udah di-mention sama Kak Irma bahwa ada banyak jenis lapar. Kalian boleh baca artikel lengkapnya di link di bawah. Jadi edukasiborneo.com itu udah tulis link tentang 7 lapar itu menurut penelitian. Jadi ada penelitian yang dilakukan oleh Boltzky lagi. Boltzky, aku nggak tahu baca namanya gimana. Tapi yang jelas dia mengkategorikan bahwa lapar itu sebenarnya ada 7 gitu. Dan 7-7 ini berkaitan sama indera kita. Kan indera kita kan ada 5 ya. 5 kan indera kita. Berapa? Kalau aku sih 6 sih. Jadi yang satunya X-ray. Indra ke-6 X-ray. Oke, jadi sebenarnya kita itu ada yang namanya lapar mata, ada yang namanya lapar perut. Nah, lapar perutnya yang benar-benar lapar kan. Ada yang namanya lapar pikiran, ada yang namanya lapar gadget juga ada gitu. Dan juga ada lapar lidah, lapar mulut
sama lapar apa lagi ya? Pokoknya kalian baca aja deh artikelnya. Sebenarnya yang berkaitan sama laparnya perut atau lapar fisik itu ada sekitar ada 3 hal. Jadi yang pertama adalah lapar mata, lapar perut, dan Lapar mata kayak mulut. sering tuh ya. Lapar mata tuh bisa menyebabkan bisa beli barang kebanyakan, bisa beli makanan kebanyakan, bisa beli barang-barang yang nggak berguna. Ternyata kayak lucunya, Iya, gitu, iya, ya iya, kan? iya. Ya udah beli itu lapar mata. Iya, bener. Jadi kayaknya sebenarnya tuh ya sebenarnya kita nggak butuh gitu. Iya, Tapi tapi karena karena mata kita kepengen aja. Jadi yang butuh itu sebenarnya mata kita. Bener. Bukan diri. Sering gak sih kita biasa kayak gitu kan, apalagi cewek-cewek nih sering banget ke kayak misalkan oke, kita mention deh kayak misalkan di strawberry atau cherry atau apa gitu, ngeliat sesuatu lucu, ih lucu beli gitu kan. Cuman pas sampai rumah kayak Aku apa ya? Iya, Gitu kan. Gak bakalan dipakai juga gitu. Nah itu Iya, kayaknya bener. itu namanya lapar mata. Termasuk dengan ngebeli misalnya nih perutnya nggak terlalu lapar nih, Iya. misalnya ya laparnya dikit aja misalnya kayak ya lapar lah gitu kan perut. Tapi mata nih misalnya ngeliat gorengan, di situ juga ada istilahnya nasi uduk, di situ Iya, apa iya, iya. semuanya dibeli. Iya. Padahal sebenarnya perut kita tuh cuman space-nya tuh cuman segini aja, tapi yang kita beli itu segini. iya gitu. iya bener banget. Nah itu kan Akhirnya nggak habis. bener-bener banget sih. Nah itu dia tadi balik lagi tuh Kak, karena ketika kita lapar tuh mungkin secara emosi kita juga akhirnya lelah gitu kan. Nah kalau misalkan dari Irma sendiri apa sih biasanya yang berpengaruh ketika lapar? Lebih ke apa tuh? Mood di mood gitu, di moodnya aku tuh kalau misalnya lapar tuh jelek gitu. Oh. Jadi kayak ya risau gitu ya, terus kayak bisa sampai ke ekspresi muka yang kayak Iya. Aku lapar weh gitu. terus nggak fokus kalau mikir tuh kayak pokoknya nggak fokus lah gitu. Hal-hal kayak gitu ya berpengaruh sih, maksudnya berpengaruh terhadap produktivitas kita sehari-hari. Jadi sebisa mungkin perut kita tuh jangan sampai istilahnya merasa apa ya kurang gitu. Iya, iya. Nah ketika perut kita kurang juga misalnya kan ketika dipicu oleh lapar di perut, lapar mata, lapar mulut tadi dan lain sebagainya itu juga bakalan kepicu gitu. Iya bener sih. Nah itu dia tadi kan kalau misalkan dari aku sendiri sih, aku tuh lebih ke apa ya, laparnya tuh lapar mulut sih kadang. Kalau misalkan Pengen yang dibilang, manis-manis, pengen asam-asam, bener-bener pengen yang dingin gitu iya, kan. pengen yang bermicin gitu kan. Jadi kadang tuh meskipun even kita ngerasa kayak perut kita udah cukup nih, kayak kayaknya udah nggak terlalu kenyang, lapar kayak deh nggak gitu terlalu kan. lapar deh. Cuman karena pengen aja gitu. Nah yang pengen ajanya ini nih ya suka jadi penyakit gitu kan. Akhirnya kita konsumsi hal-hal yang sebenarnya kita nggak butuhin gitu kan. Akhirnya food waste lah gitu. Akhirnya kita cuma nyicip udah cukup gitu. Jadi ya hal-hal kayak gitu tuh. Bahkan tuh Irma kayak misalkan di waktu itu tuh ada penelitian untuk para tentara di Amerika. Mereka tuh menerapkan yang namanya diet militer. Udah dengar? Jadi memang ada diet tertentu yang kayak dibikin untuk tentara-tentara atau untuk orang-orang yang penjaga negara itu supaya mereka tuh sehat. Jadi memang secara gizi, secara apa tuh mereka dipenuhi gitu. Dan itu mereka kayak sama kayak puasa. Jadi kayak cuman makan tuh 1 kali sehari. Namanya kali omet. sehari? Namanya omet diet. Oh. Jadi 1 meal a day gitu. Wah, itu gimana tuh? Nah itu dia tadi kan. Jadi sebenarnya ketika penelitian itu dilakukan banyak kontroversi sih sebenarnya gitu. Tapi akhirnya Karena kita diketahui nggak tahu orang tuh waktu awal-awal tuh mampu atau enggak ya. Maksudnya teman-teman, misalnya puasa itu kan at least mungkin 2 kali 1 hari gitu. Iya, benar. Tapi kalau 1 hari 1 kali Satu itu kali. pasti itu bakalan memunculkan insting kayak gini nih. Wah, ini cuma 1 kali makan nih, harus banyak-banyaknya nih. Iya, gitu kan. iya. Nah itu dia kan akhirnya yang kita harus telaah itu ketika, nah lucunya adalah ketika dilakukan penelitian ini memang justru orang yang makan cuma 1 kali sehari tuh jauh lebih sehat. Oh iya. Karena makannya akhirnya mereka mikir kayak oke, aku menutrisi badan aku tuh cuma 1 kali sehari. Jadi harus full. nutrisinya dipenuhi satu. Sama yang kedua tuh secara psikolog kadang kita tuh secara nggak sadar kita diambil alih sama pemikiran kita sendiri ke doktrin gitu. Kita harus makan 3 kali sehari. Padahal sebenarnya Jadi kayak kadang kayak belum kayak sebenarnya kita tuh nggak ngerasa lapar, cuma karena udah jam makan kita jadi mikir, oh aku harus makan nih, harus nanti makan nih. aku Bener. Padahal secara kesehatan, nah kita sebenarnya nggak punya capable sih untuk ngomong ini, kan kita cuma sharing ya apa yang aku dengar, apa yang aku baca dan aku pelajarin juga. Ternyata kita tuh kayak misalkan kita ngerasa lapar gitu kan, itu tuh kadang harus dilihat lagi. Karena haus juga biasa bisa bikin lapar Iya, kan betul, gitu. betul. Jadi memang harus dilihat lagi nih. Katanya
katanya nih ya, kalau misalkan kita makan itu memang harusnya ya nggak usah terlalu banyak gitu, nggak usah terlalu sering, karena memang secara psikologis itu akan mempengaruhi pemikiran kita bahwa kita membutuhkan makanan. Jadinya itu tuh yang bikin orang kadang moodnya terganggu ketika dia nggak makan. Itu yang bikin dia cepat marah lah, emosinya akhirnya jadi kacau dan sebagainya gitu. Padahal sebenarnya makan itu memang kebutuhan, cuman bisa dikendalikan gitu loh. I see. Itu sih. Jadi sebenarnya memang dari kita sendiri yang harus mengkontrol, dan juga mungkin apa yang dimakan itu juga, karena misalnya kita terlalu banyak makan yang goreng-goreng, itu tuh bisa bikin ya, kalau misalnya kita makan minyak semua ya, itu bisa bikin badan kita jadi lemas, terus jadi kayak kepala kita berat, yang kayak gitu. Mungkin yang tadi disampaikan dengan Ilin itu makannya 1 kali tentara, cuman mungkin nutrisinya itu semuanya full gitu. Jadi balik lagi, vitamin dan lain sebagainya itu full, sehingga energi yang dibutuhkan untuk 1 hari itu walaupun 1 kali makan itu cukup gitu. Jadi bukannya dia makan 1 kali tapi dia makan gorengan atau misalnya KFC atau gorengan 1 piring 2 piring gitu, enggak, pasti energinya nggak cukup. Jadi memang harus benar-benar yang dibutuhkan itu adalah nutrisinya. Jadi bukan seberapa banyak kuantitas yang dimakan sama orang tersebut gitu. Iya benar banget. Nah itu kan yang paling tepat tuh adalah itu, craving kita tuh harusnya lebih ke nutrisi itu sendiri. Ada tuh yang lucu bahkan di YouTube, boleh di share What the Health namanya. Jadi itu tuh ada penelitian juga dari Amerika dan sebagainya. Di situ tuh disampaikan bahwa manusia tuh sebenarnya lapar karena nutrisinya yang belum terpenuhi. Kita suka salah mengartikan rasa mungkin lapar kita gitu. Apa ya? Makan tuh buat kenyang. Iya, makan tuh buat kenyang. Cuman padahal mungkin kita cuma butuh misalnya vitamin C supaya badan kita energinya lebih bagus. Gitu. Tapi kita mikirnya aku butuh makan nih. Akhirnya makan nasi padang. Gitu. Iya kan? Iya benar-benar. Jadi itu beneran harus diperhatiin sih hal-hal kayak gitu. Lalu kita ngomongin tentang nutrisi, diet dan sebagainya ya. Tapi emang kita memang harus tahu sih lapar. Tuh, godaannya itu lapar gitu. Bener. Karena mungkin secara sugesti ya. Jadi kita mikir kita lagi diet nih. Jangan gitu. Misalkan kita lagi diet, terus kayak kita tuh sadar kita diet gitu, akhirnya jadinya tuh tubuh kita tuh atau pikiran kita tuh berusaha mikir terbebani nggak sih? Terbebani. Jadi itu justru ya, kalau kalian pernah, yang mungkin yang pernah coba diet, saat kita sadar kita diet itulah saat dimana kita ternyata lebih sering lapar daripada biasanya. Tapi kalau kita ya santai aja gitu kan, ya pokoknya ya jalanin aja gitu. Pokoknya sebisa mungkin diet itu jangan sampai menyiksa gitu. Itu makanya yang banyak banget diedukasikan sama nutritionist, sama istilahnya yang apa ya, yang expert atau yang punya istilahnya pengetahuan lebih tentang perdietan duniawi itu pasti sarannya adalah jangan sampai diet itu menyiksa, karena di saat diet kita itu menyiksa, balas dendamnya itu jadi bakalan lebih bukan lagi gitu. Saat kita mau menjaga nih, kita membatasi diri kita untuk makan, terus kita ngerasa lapar, ya udahlah, jadi terus ya udahlah cheating lah gitu kan. Di saat kita cheating, perhatikan seberapa banyak kalian cheating. Dan seberapa banyak kalori yang kalian bener jadi banget. Jadi nggak terkontrol kan. Iya. Karena aku pernah nih misalkan aku diet nih hari ini, aku diet tuh yang kayak sampai cuman makan buah istilahnya gitu, cuman makan buah aja gitu, dan itu sore baru dimakan buah. Tapi besoknya aku makan 5 kali sehari. Nah itu tuh jadinya kayak kita tuh berasa kita harus balas dendam, karena kita udah bukan balas dendam sih, rewarding ourselves lah mungkin ya. Jadi kayak ya udahlah, kan kemarin udah diet gitu, udah kelaparan, atau kayak kelaparan gitu. Nah karena itu jadinya kita jadi greedy gitu ya, semuanya kita jadinya ya nggak, justru bukannya menghasilkan sesuatu yang baik, malah ya bertolak belakang dari apa yang kita harapkan. Iya gitu. benar. That's why ketika kita lapar, kita harus bisa mengatasi itu dengan bijak gitu. Jangan sampai kelaparan kita itu menjadikan diri kita itu jadinya ya rakus itu tadi. Iya benar sih, dan it takes time sih, harus disiplin sih intinya sih kayak gitu ya kalau masalah makan dan sebagainya. Sama kayak teman-teman yang berpuasa atau kan, kalau misalkan kita mikir kayak kok sanggup ya, biasanya kita kan kayak ngerasa gitu, kok sanggup ya 1 bulan. Tapi memang ketika kayak kata Kak Irma itu jangan dijadiin beban, tapi jadiin itu sebagai motivasi kayak oke, ini emang kewajiban aku. Kayak teman-teman kita yang lain di sini itu juga kita belajar gitu sih gitu, ngelihat mereka melakukan kewajibannya, kita salut banget gitu. Dan akhirnya mungkin karena dia ngerasa itu bukan beban dan itu adalah kewajiban, justru akhirnya
aja lebih gitu ya. lebih legowo gitu, menjalaninya lebih enak gitu, ya kan? Dan juga malah banyak kan beberapa dari teman-teman kita tuh bilang kayak misalkan puasa itu bagus, malah akhirnya penyakit-penyakit yang ada tuh akhirnya sembuh gitu loh. Jadi benar sih. Balik lagi nih ke penelitian lucunya mah, ada yang bilang ketika kita berpuasa tuh justru sel yang membelah tuh akan lebih banyak gitu. Oh, iya. Produksi sel kita akan lebih baik. Itu mungkin yang akhirnya sebenarnya manusia itu kan katanya manusia itu emang nggak perlu obat secara buatan gitu, kimia tuh kayaknya nggak perlu. Sebenarnya kita bisa mengobati diri kita dengan sendirinya. Itu hebatnya Tuhan menciptakan kita. Cuman itu tuh nggak bakalan bisa terjadi kalau kita tidak menutrisi diri kita dengan baik gitu sih. Nah, tadi ngomongin tentang teman-teman yang berpuasa dan sebagainya. Akhirnya kita ngomongin tentang takjil nih. Tentang makanan-makanan khususnya di Pontianak deh gitu, daerah kita sendiri. Pontianak yang paling terkenal adalah kalau di bulan Ramadan adalah sotong pangkong. Tapi ini Nominasi kali ini dimenangkan oleh ini kayak dari Sotong dulu sih Pangkong. terlepas dari banyak yang lain, misalnya kayak doko-doko itu kan ada Doko-doko juga tuh tuh. apa? Doko-doko tuh apa ya, yang di dalamnya tuh ini kelapa. Klepon. Kelapa, dalamnya isinya kelapa. Terus biasa ada yang pakai kuah juga kan dia. Ada yang pakai kuah terus pakai es gitu. Terus bisa bermacam-macam lah disediakannya. Pokoknya dia yang warna hijau, terus isinya tuh dalamnya kayak kelapa, kayak klepon, cuman Iya. di dalamnya tuh ada, cuman kalau klepon kan ada di luarnya tuh yang warna putih-putih kan. Nah, dia tuh enggak gitu. Jadi cuma kayak di dalamnya aja. Di dalamnya tuh ada Isi kelapa gula gitu. merah gitu lah, gula merah atau kelapa gitu. Ih, enak ya. Terus nanti pakai apa? Pakai kuah santan ya. Santan bukan sih Bang itu? Apa sih kuah klepon, kuah doko-doko tuh biasanya warna putih tuh. Nah, itulah ada pokoknya warna putih. Santan kan? Nah, kuahnya pakai kuah santan, biasanya disediakan hangat-hangat atau enggak biasanya bisa pakai es juga bisa gitu. Itu enak segar banget sih karena dia manis-manis terus bersantan gitu. Nah, selain itu ada juga yang kayak misalnya kue serambi atau kayak ya gorengan ya Gorengan pasti. tuh kayak hal yang wajib. Bingkem, Oh iya, kayak gitu kan. bingke. Iya, Bingke, bener, terus bingke. apa tartar susu yang kecil-kecil iya, gitu. bener. Pokoknya yang manis-manis sih biasanya kalau di bulan Ramadan kok di Pontianak. Nggak tahu kalau Es di buah. es buah seperti itu kan. Nah, Cendol. tapi yang paling terkenal sih mungkin sotong pangkongnya. Sotong pangkongnya. Tapi itu benar sih Mbak. Kemarin aku kayak lewat di jalan itu literally nggak nyampe 1 meter kayaknya sih. Iya, sebelahan maksudnya coy. sebelahan. Kayak bener-bener sepanjang jalan. di Jalan Merdeka. Kalau kalian tahu di Pontianak, Jalan Merdeka itu pasti semuanya itu terkenal jalannya sotong pangkong lah pokoknya di situ. Kenapa ya kira-kira? Ada yang tahu nggak? Kalau kalian tahu tolong komen dong di bawah, kita pengen tahu sih kenapa ya. Sejarah bener-bener. asal muasal. Iya. Karena seingat aku ya dari dulu, karena aku memang lahir sama besar juga di Pontianak. Dari dulu, dari aku kecil banget sotong pangkong itu emang udah ada gitu. Emang setiap bulan Ramadan, apalagi kalau di jalan-jalan ya jalan tertentu, Jalan Merdeka khususnya, memang dari dulu itu memang banyak banget sotong pangkong di situ gitu. Dan Ilum pernah coba belum? Aku belum. Jadi aku pernah coba ya, jadi tapi nggak sering gitu karena memang ya lumayan mahal. Iya, karena mungkin populer ya jadinya Populer tuh, dan juga mungkin karena dia tuh apa ya namanya cuman seasoning gitu. jadi ya kan memang cuman ya agak bulan-bulan mahal gitu. gitu kalau menurut aku pribadi. Tapi karena dulu itu mungkin zaman-zamannya aku SD itu masih ada yang harganya 5.000-an gitu, masih ada kayak 10.000. Tapi kalau sekarang mungkin udah agak lebih mahal, jadi mungkin start dari 20-30, ada yang bahkan ada yang 150.000 kalau yang besar gitu. Alamak, Dan lumayan itu ya. iya lumayan. Jadi dia sotong tuh cumi ya, jenis cumi-cumi yang mungkin dikeringkan yang kalau kalian lihat tuh dia digantung-gantung kan iya, jualnya iya. kan. Terus nanti itu dipangkong tuh dipukul gitu. Dipukul. Oh iya, bahasa Pontianaknya pangkong itu by the way Dipukul. Jadi dipukul-pukul gitu. Kadang pakai palu juga ya, dan dilapis ya, pokoknya bersih lah gitu kan. Dipangkong dipukul sampai akhirnya dia kayak apa sih? Ngepres Ya, gitu. pokoknya kayak penyek banget gitu. Jadi kayak cuman selembaran. Terus akhirnya nanti dihidangkan di piring, terus akhirnya dihidangkan sama saus sama sambal. Biasanya ada sambal
kacangnya, terus ada sambal yang ininya apa cabai kayak cabai bakwan gitu. Menarik ya. Jadi kayak dicocol-cocol dimakan. Wah, menarik. Jadi Sotong jangan pangkong. expect sotong pangkong itu nanti kalian disediakan ada nasinya. Itu enggak ada ya. Jadi cuma sotong pangkongnya. Kalau aja. mau yang ada nasinya kelamaan. Bawa dari rumah ya kalau mau sotong pangkongnya ada nasinya. Udah bawa dari rumah, ceplok telur sendiri misalnya kayak gitu kan. Lalu makan pakai sotong pangkong. Ide bagus ya Kak Irma ya. Punya Bener-bener kalian, ide bagus. tapi nanti kalau kalian kayak gitu di tempat sotong pangkong paling fancy sendiri kan. Pakai sotong pangkong pakai nasi. Kalian boleh komen nih siapa nih yang udah coba sotong pangkong nih, teman-teman edukasi semuanya. Kita pengen tahu apa sih komentar kalian tentang sotong pangkong itu sendiri gitu. Selain itu kalau misalkan dari minum-minuman gitu ada nggak sih yang khusus kalau di Pontianak itu apa ya? Minum-minuman sih Lidah buaya mungkin ya? Iya, lidah buaya. Karena memang Pontianak kan terkenal dengan penghasil lidah buaya gitu. Ada di Siantan. Itu memang budidaya lidah buaya gitu. Iya, setuju. Tempat budidaya lidah buaya. Jadi memang kalau kalian nyari hal yang berhubungan dengan lidah buaya, ini di Pontianak tuh mudah banget ditemuinya. Iya. Termasuk dengan es lidah buaya, dan itu harganya tidak mahal gitu. Misalnya mungkin kalau di luar agak mahal Iya, ya. iya, benar. Karena ya susah ya kan. Susah. Tapi karena di sini banyak, jadi lidah buaya itu sangat amat affordable, sama levelnya dengan es kelapa dan lain-lain. Iya, gitu. benar. Jadi biasanya tuh kalau aku pribadi ya, karena mungkin di dekat rumahku kan daerah Sungai Jawi tuh. Iya. Itu dekat pasar. Jadi tuh banyak banget yang jual takjil, terus banyak pasar juadah karena banyak pasar juadah, terus banyak juga yang jual apa es gitu kan. Jadi mungkin yang paling familiar, yang paling populer tuh es kelapa. Iya. Es mangga, terus es rujak. Yes, rujak. Rujak. Terus apa yang ada Cendol dawet. bukan cendol dawet. Apa tuh yang ada kayak Ketan. selasi. Oh, selasi. Nah, Yes. selasi Itu enak. gitu. Sama itulah dia tadi lidah buaya. Nah, itu Aduh. mungkin top 5-nya. Jadi biasanya tuh dijual pakai bukan baskom sih ya, namanya apa sih, toples yang besar. Toples yang besar. Oh iya. Yang warna tutupnya warna biru Iya, tuh. iya, Nah, tahu. itu jadi berapa, Kak? 5.000 ke Kak. Itu bisa pakai es dan tidak pakai es gitu. Dan buat teman-teman nih, bukan yang di Pontianak atau yang ya mungkin non muslim gitu kan, kayak kita, atau yang mungkin dari luar lagi mungkin ke Pontianak. Kalau di bulan Ramadan belilah es, takjil dan yang lainnya itu jangan Pas jam. mepet-mepet Iya, ya, jangan mepet-mepet. ya ampun pas itu. Start dari jam 3 itu orang udah lama ya teman-teman. Iya, Jadi jam bener. 3 ke bawah, jam 3, jam 4-an. Pokoknya jam-jam orang pulang kantor itu pasti udah ramai. Iya, udah parah banget sih itu, kayak rame banget sampai kayak di jalan aja kita susah lewat kan kalau misalkan jam segitu. Jadi benar sih teman-teman semua kayak untuk teman-teman yang lagi berpuasa ya, tahan lapar dan hausnya, semoga sukses. Maksudnya tahan terus gitu kan. Akhirnya bisa Terutama yang memenangkan. masih kecil ya, masih baru-baru Coba-coba nih, belajar iya. puasa ya kan. Tapi jangan sedih gitu, karena setelah penderitaan itu timbullah takjil gitu. Timbullah sesuatu. Timbullah hari raya. Timbullah hari raya. Tapi itu bener, kayak setelah itu tuh akhirnya kan kayak kebayar nih puasanya. Tapi ingat, kayak yang kita udah ingatin tadi, udah ada 7 lapar ini harus dikenalin nih. Apakah kalian tuh beneran lapar atau cuma sekedar lapar mata, lapar mulut, atau cuman kayak ya udah laparnya bener-bener lapar gitu. Jadi harus tahu sampai akhirnya kalian nggak rakus gitu. Karena kan sayang ya kalau misalkan food waste, karena orang di luar sana tuh masih banyak yang perlu makanan gitu Iya, sih. Betul. Jadi Kak Irma, pesan biru apa yang ingin disampaikan? Pesan birunya adalah mungkin lapar itu adalah suatu keadaan tadi mungkin yang Ilin udah sampaikan, ketika kita merasa kita kekurangan energi. Nah, ketika kita kekurangan energi itu banyak banget faktor yang menyebabkan diri kita tuh jadi lebih rakus. Padahal sebenarnya kita itu bisa mengkontrol itu. Ketika kita lapar, kita harus paham banget apa yang kita inginkan dan apa yang kita butuhkan. Karena daripada kita istilahnya membeli barang yang banyak atau beli makanan yang banyak, padahal sebenarnya diri kita tuh nggak terlalu butuh sebanyak itu, kita bakalan jadi orang yang akhirnya rakus, dan juga barang-barang itu tuh mungkin bisa disebut mubazir gitu, karena nggak dimakan atau nggak dipakai. Jadi bijaklah ketika kalian lagi lapar sekalipun,
coba makan, atau misalnya memang ini lapar yang berhubungan dengan perut ya, cobalah makan dulu atau minum dulu. Setelah kalian minum atau kalian lapar, kalian bakalan tahu tuh, oh ternyata aku nggak selapar itu kok gitu. Karena aku cuman ya butuh makan aja gitu. Iya, Tapi bukan makan yang banyak gitu. Iya. So be wise sih ketika even kalian lagi lapar sekalipun. Oke. Intinya be wise ya Kak Irma. Kalau dari aku sendiri sih, dari yang udah kita sampaikan tadi semuanya, di bulan suci ini teman-teman semua kita belajar untuk kita namanya menahan nafsu, menahan pikiran, menahan perasaan, menahan segala sesuatu yang berhubungan sama hal-hal duniawi gitu. Tapi makan itu kan juga merupakan suatu kebutuhan gitu. Jadi tahu porsi kebutuhan mana yang kamu punya, dan ingat gitu, kalau udah terpenuhi cukup gitu. Jangan sampai hal itu akhirnya berlebihan. Nah, sesuatu yang berlebihan itu kan gak baik untuk kita sendiri dan mungkin untuk orang lain. Jadi ya have control of your own gitu. Jadi jadilah orang yang tahu bahwa segala batasan itu baik untuk kita gitu. Jadi punya batasan dalam kehidupan. Oke. Gitulah teman edukasi yang ada di rumah. Kita yakin banget kita nggak mau nanya nih kali ini kalian pernah lapar atau enggak, karena pasti kalian pernah lapar. Jadi mungkin pesannya itu tadi yang udah disampaikan sama aku dan juga sama Ilin. Dan kalau kalian punya tips yang lain, gimana sih caranya supaya kita nggak lapar mata, nggak keseringan lapar mata, even ketika kita ngerasa lapar di perut sekalipun. Gimana caranya supaya kita lebih wise? Gitu. Iya benar, kita juga pengen tahu kan, mungkin teman-teman edukasi di rumah semua punya caranya sendiri nih dalam mengatasi hal itu yang mungkin juga diperlukan dan mengedukasi kita semua gitu. Atau mungkin kalian mau sharing hal paling lapar apakah yang pernah kalian rasakan, misalnya sampai gemetar kah, atau sampai sakit perut kah, atau sampai gimana, kalian boleh sharing di bawah. Dan mungkin kita bisa sharingkan juga gimana sih supaya kalian bisa mengatasin itu secara wise gitu, atau secara bijak. Oke, sekian episode Bermuda kali ini tentang lapar dan juga pertakjilan tadi yang ada di Pontianak. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel kita dan juga video ini. Sampai jumpa di episode Bermuda selanjutnya. Sama kita berdua, aku Maria Irma. Aku Ilin. Sampai jumpa. Bye.